Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita sekalian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang penuh dengan keberkahan. Baru saja program Berkah Pagi Kalamul Khairat kami hadirkan dalam versi hukum mengenai perayaan Maulid Nabi. Untuk kali ini sahabat siaral, tema yang berikutnya yang akan kami hadirkan ini bersama dengan pimpinan Pondok Pesantren Al Khairat Kota Gorontalo, yang juga beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Gorontalo. Di kesempatan hari ini dan juga selaku murabbi, ya, untuk sama-sama kita bersilaturahim karena mengingat kita ini sudah berada di Jumadil Akhir dan sedikit lagi kita akan melangkah ke bulan Rajab dan juga nanti bulan Sya'ban dan Ramadan. Dan tentunya banyak hal yang harus kita siapkan, ya, belum kalau kita membahas mengenai keistimewaan apa di bulan Rajab itu yang juga menuai pertentangan. Ada yang meyakini bahwa Isra wal Mi'raj ini tidak terjadi di bulan Rajab. Beragam pertanyaan ini justru akan membuat keyakinan umat muslim ini sedikit bergeser. Nah, bagaimana pendapat dari para ulama aswaja terkait mengenai pendapat-pendapat yang tentunya ini seakan mengkanter, ya, esensi dari pelaksanaan ataupun peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Di studio saat ini telah hadir Bapak Kiai Haji Dr. Andus Abdul Muin Mauduto, dan juga hadir pula Al-Ustadz Bapak Rubianto Ibrahim Al-Gorontali, Imam Muzani, ya, Rumah Tahfiz Imam Muzani, dan juga beliau duduk sebagai salah satu komisi di Komisi Fatwa, ya, Pak Kiai, ya, di Kabupaten Bualemo. Alhamdulillah beliau dalam perjalanan ini tidak mengalami hambatan, tiba di studio RAL FM Gorontalo. Mari kita akan segera awali saja untuk dialog kita pada kesempatan pagi hari ini, dan juga nanti kita akan sharing dengan para pendengar yang mau bergabung bersama kami. Silakan nanti Anda bisa gabung di layanan telepon di 08 22 27 00 56 59. Baik, segera saja kita langsung akan memulai program ini. Telah hadir bersama kita sekalian di studio Bapak kedua narasumber yang nantinya akan bersama dengan kita di kesempatan hari ini. Untuk itu, kepada para pendengar yang masih tetap setia bersama dengan kami akan mengajak Anda untuk sama-sama kita mengikuti program ini. Jadi silakan yang Anda ingin menyampaikan pertanyaan, saya akan buka untuk kesempatan di 0822 2700 5659. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal Pak Kiai? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Terkait mengenai tema pada hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Kiai. Apakah kita fokus pada tema ini Rajab, kemudian kita rampungkan dengan Sya'ban, atau pada pertemuan berikutnya lagi bulan Sya'ban atau Rajab untuk hari ini? Fokus Rajab dulu. Rajab ya Ustadz, ya. Oke. Dulu. Sebagai pengantar maupun muqaddimah, kami persilakan terkait mengenai tema ini akan disampaikan oleh Koordinator Berkah Pagi Kalamul Khairat yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia, untuk Bapak Kiai Haji Abdul Muin Mauduto. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah
Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Kiai Rubianto Ibrahim STHI, yang saya hormati Habib Maulana dan seluruh pendengar di mana saja berada. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berinteraksi dalam rangka kegiatan berbagai aktivitas dan amaliyah di pagi hari ini. Dan ini kita semua masih berada di awal bulan Jumadil Akhir, dan kita mungkin akan lebih fokus berkaitan dengan soal bulan Rajab. Dan memang di bulan Jumadil Awal dan Jumadil Akhir itu kalau saya membaca di beberapa media bahwa memang di situ ada anjuran-anjuran kita untuk melakukan lebih banyak istighfar, bertobat kepada Allah, kemudian salat-salat sunnah dihidupkan seperti duha, salat tahajud, dan kemudian juga ada yang disebut juga dengan yang kita kenal dengan puasa Yaumil Bid pada tanggal 13, 14, 15 pada bulan Islam. Nah, ini masih kurang masyarakat di kalangan kita muslim, dan ini perlu harus diketahui, dan saya kira ini informasi ini harus lewat majelis-majelis ta'lim sehingga masyarakat bisa mengenal betul. Padahal puasa ini dulu di zaman sebelum Rasulullah diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan itu, Shaumul Bid itu wajib. Setelah Ramadan datang maka ini menjadi sunnah. Nah, sehingga itu hampir tidak pernah tinggal Rasulullah. Abu Hurairah itu kan dipesan oleh Rasulullah kan ada 3 hal kan, di antaranya itu puasa setiap 3 hari tiap pertengahan bulan, kemudian sholat witir, dan kemudian sholat duha. Ini yang beliau tidak pernah tinggal selama itu dianjurkan Rasulullah. Sekarang kita fokus ke soal Rajab, bulan Rajab ini peristiwa banyak di dalamnya. Di samping itu yang kita sudah kenal ini bahwa bulan Rajab ini adalah peristiwa terjadinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha dan Mustawa. Nah, ini kita perlu kajian-kajian kita pada pagi hari ini, insyaallah. Saya kira itu saja pengantar sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Kiai, dan kita langsung ke program ataupun tema bahasan pada kesempatan hari ini. Saya ke Pak Kiai, ini mengenai bulan Rajab ini, apakah ada dalil yang membolehkan untuk peringatan ataupun merayakan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu saya juga tentunya bertanya, adakah rentetan peristiwa selain Isra wal Mi'raj yang patut untuk diimani, ya, selain tadi ada puasa Yaumil Bid, ya, yang disampaikan tadi adalah puasa putih. Nah, ini hanya dilaksanakan di bulan Rajab saja, ataukah di hari-hari istimewa ataupun di hari-hari yang di luar bulan Rajab ini? Saya persilakan Pak Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa atharahum man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Yang kami hormati guru kami Bapak Kiai Haji Abdul Muin Mauduto, kami hormati Habib Maulana, para pendengar semua yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan berkah pagi Kalamul Khairat. Dan kalau kita melihat bulan Rajab itu dari sisi makna, Rajab itu berasal dari kata rujub. Rujub itu artinya apa? At-ta'zim, sesuatu hal yang diagungkan. Sehingga bulan Rajab itu sebagian para ulama mengatakan bahwa Rajab itu adalah syahrullah. Ya, bulan Rajab itu adalah bulannya
Allah. Bulan Allah itu maksudnya bagaimana? Bulan yang memang harus kita perhatikan. Dan Sya'ban syahri, ya, wa Ramadan syahru ummati. Ya. Jadi itulah kenapa dinamakan dengan syahrullah. Ya. Karena di dalamnya juga terdapat berbagai macam kejadian, termasuk di dalamnya ada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di samping itu juga bulan Rajab ini termasuk bulan yang mulia. Ya, bulan yang mulia. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Ya. Sesungguhnya di dalam setahun itu ada 12 bulan. Wa arba'atu ashhuril hurum, dan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya apa? Wa Rajabun baina Jumadi wa Sya'ban. Ya, bulan Rajab di antara bulan Jumadi dan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang mulia. Bahkan sambungan ayatnya, kata Allah apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan itu. Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya beliau menjelaskan apa? Yang dimaksudkan fala tadlimu fihinna anfusakum adalah ketika kita melakukan kebaikan pada 4 bulan itu, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Sebaliknya ketika seseorang berbuat dosa pada 4 bulan itu, maka Allah akan melipat gandakan juga dosanya. Ya, itu maksudnya dari fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka oleh sebab itu bulan Rajab kita mulai jaga baik-baik, ya, karena kata Nabi juga bahwa bulan Rajab itu apa? Yakfulun anhu annas, ya, yang dimana manusia banyak lalai dari bulan Rajab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Pak Kiai. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai peristiwa yang terjadi selain Isra dan Mi'raj ini. Sebenarnya kalau kita lihat di beberapa catatan-catatan para ulama, mungkin agak lebih dekat Pak Kiai. Iya, bahwa peristiwa di bulan Rajab ini ada beberapa, di antaranya pada bulan ini Rasulullah SAW memulai berada dalam kandungan itu pada bulan Rajab menurut sejarah itu begitu. Nah, sehingga bulan Rajab juga ini tidak sekedar saja lahirnya Isra dan Mi'raj, tapi bahwa Nabi Muhammad di awal mulai berada dalam kandungan itu juga di bulan Rajab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah peristiwa lahirnya Ali bin Abi Thalib. Juga beliau lahir pada bulan Rajab, dan ini peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian perang Tabuk, ya. Dan ini peristiwa-peristiwa ini banyak yang terjadi, ya. Tapi yang orang sekarang kan fokus di soal perjalanan Isra Mi'raj itu saja. Nah, dan isinya itu tidak lain adalah Rasulullah pergi menerima salat 50 waktu. Sehingga menjadi dikurangi terus-menerus sesuai sarannya Nabi Musa alaihissalam kepada Rasulullah, akhirnya menjadi tinggal 5 waktu. Itu pun 5 waktu, kata Nabi Musa alaihissalam, umatmu ya Muhammad tidak akan mampu mereka, karena semakin hari semakin kecil, dengan postur tubuh ini akan menyebabkan mereka tidak mampu melakukan. Nanti kau lihat Muhammad di akhir zaman. Nah, ternyata betul banyak yang tidak sholat, apalagi kalau 50 waktu. Lebih berat. Sedangkan yang 5 waktu saja berat, apalagi yang 50 waktu. Yang bikin heran itu Pak Kiai, dorang so ambil tugasnya Nabi Musa ini ikut-ikutan, akhirnya sewaktu-waktu, ya, pelaksanaan ibadah sholatnya. Padahal ini sebenarnya memberatkan, tetapi karena ada pendapat, ya, memberikan pendapat Musa alaihissalam, sehingga ini menjadi bobotnya menjadi 5, tapi nilainya sama dengan 50 waktu. Betul. Ya. Makanya bilang melaksanakan 5 waktu, tapi nilai pahalanya sama dengan 50 waktu. Saya kira itu. Baik, ada tambahan Pak Kiai Robi? Berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Rajab ini, di antara perang Tabuk itu ada kisah yang mulia. Iya. Yaitu Ka'ab bin Malik yang tidak diajak bicara oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau tidak mengikuti perang Tabuk, ya. Nanti turun ayat baru Nabi ajak berbicara, ya. Nanti turun ayat. Jadi kalau ada orang yang boyo, ya, jangan ikut Ka'ab bin Malik, ya. Nabi tidak mengajak bicara kepada
Ka'ab bin Malik. Apakah sahabat ini termasuk golongan orang yang suka baku bantah, Pak Kiai? Tidak mentaati guru? Jadi itulah Ka'ab bin Malik ini, dia tunduk, dia tunggu perintah, karena waktu itu wahyu masih sementara turun, sehingga Ka'ab bin Malik ini tunggu sampai ayat itu turun, sehingga Nabi juga nanti ayat itu turun, kemudian Nabi mengajak bicara kepada Ka'ab bin Malik. Ya, pada saat itu. Yang berikutnya pembebasan Baitul Maqdis. Pembebasan Baitul Maqdis ini juga yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, itu pada saat siapa? Pada saat terjadinya pada saat terjadi itu pada bulan Rajab, bulan Rajab. Dan ini kisah yang sangat mulia ya. Kemarin saya sudah bahas tentang masih isu-isunya yang masih mencuak bahwa masyhur itu seorang imam Istiqlal mencium kepalanya jidatnya seorang tokoh agama di luar dari Islam. Ini dikisahkan juga bahwa kalau cuma sekedar memuliakan, itu Salahuddin Al-Ayyubi memuliakan kepada Raja Richard. Raja Richard, bayangkan ini di penuh peperangan. Di peperangan antara muslim dengan non-muslim, persahabatan itu tidak terputus. Biarlah berperang antara agama, tetapi persahabatan tidak terputus. Sehingga apa? Ketika kudanya Raja Richard itu dibunuh oleh pasukan muslim, Salahuddin Al-Ayyubi mengirimkan kuda yang terbaik dari Arab, dikirimkan kepada Raja Richard. Bayangkan, pada posisi perang, berarti pengganti yang tadi yang mati tadi. Yang mati tadi itu, iya. Posisi perang pun, ini perang. Kalau ini kan tidak perang. Posisi perang pun Salahuddin Al-Ayyubi masih mengirimkan kuda yang terbaik kepada Raja Richard. Yang kedua, posisi perang pun Salahuddin Al-Ayyubi mengirimkan dokter untuk mengobati kepada Raja Richard karena terluka dari sayatan pedang kaum muslimin. Bayangkan, ini di tengah peperangan, masing-masing pimpinan, tetapi mereka tidak terputus. Ya, persahabatan itu hanya karena peperangan. Hablum minan nas. Ya, hablum minan nasnya. Kalau di saat ini atau zaman hari ini, nah ini yang kemudian saling dibentur-benturkan, mana yang lebih mulia posisinya ketika mencium jidat tokoh agama di luar keyakinan kita, dengan kemudian memberikan sebuah dalam diskusi ataupun ceramah yang lantas ini dibanjiri komentar terkait mengenai si penjual ST tadi. Ini yang kemudian dibentur-benturkan Pak Kiai. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah merupakan mungkin ini adalah sisi dari seorang wali yang dengan olok-olokannya justru mengundang rezeki bagi si Sun Haji. Ya, Sun Haji. Sun Haji ini. Iya. Nah, bagaimana? So, jadi kaya, jadi rumahnya jadi bedah lagi. Saya persilakan Pak Kiai. Mungkin agak lebih dekat Pak Kiai. Saya persilakan. Memang sekarang semaraknya komentar di media sekarang berkaitan dengan Pak Kiai Miftah, bahwa olok-olokan beliau itu dianggap mengejek. Tapi ini kalau berbagai tafsiran dari masyarakat yang menanggapi ucapan beliau itu, ada yang mengatakan ini sebenarnya ucapan yang menyebabkan Sun Haji itu berubah hidupnya. Yang tadinya susah, dia hanya menjual ST, nah sekarang rumahnya sudah jadi bagus, sudah dihajikan dan diberikan. Ada salah seorang pengusaha menyerahkan dia uang 100 juta rupiah, bayang cash lagi. Nah ini kan satu rahmat untuk dia. Ya, jadi sebenarnya, tapi saya lihat Sun Haji tidak tersinggung, diejek-ejek, diolok-olok, tidak, biasa saja dia. Ketemu mereka saling bersalaman, minta maaf segala macam. Saya kira sudah cukup, itu luar biasa. Saya kira ini juga satu jalan untuk menjadikan Sun Haji ini menjadi orang yang terhormat. Iya, bahkan aja bisa ibadah haji. 2 hadiah umroh yang akan diterima dari Kiai Miftah, yang kemudian juga ada salah satu penggiat yang juga ustadz ini mengumrohkan di bulan Ramadan. Ini luar biasa. Oke. Saya persilakan Ustaz Robi. Kalau saya pribadi itu lebih condong kepada kepada sisi di mana beliau berdakwah.
Ya, sebenarnya beliau itu bukan tidak punya adab, cuman beliau terbiasa berdakwah di klub malam, sehingga bahasa klub malam itu memang agak dia nyelekit, kalau orang Jawa bilang nyelekit. Tapi sebenarnya bukan kasar itu. Cuman Jadi karena dipelintir ya. jadi dipelintir, di seakan-akan itu dianggap bahwa itu sebuah kurang adab. Penghinaan. Padahal penghinaan. Padahal itu adalah medan dakwah beliau beda dengan kita. Gaya dakwah beliau. Iya, ya? gaya dakwah beliau. Medan dakwah beliau dengan medan dakwah kita beda. Kalau kita mungkin yang mendengarkan kita adalah orang-orang yang paham. Tapi kalau beliau berdakwahnya di klub-klub malam, ya, beliau menyadarkan klub-klub malam. Ya wajarlah kalau kalimat beliau begitu, karena beliau tugasnya memang untuk menyadarkan orang-orang yang di klub malam. Jadi itu kalau saya melihat dari sisi positifnya, sehingga kita harus hati-hati dalam menghadapi dan karena ini juga kehormatan seorang muslim. Kalau kita membenci, jangan sampai terlalu membenci terlalu dalam, Apalagi membanding-bandingkan ya. membanding-bandingkan. Atau yang kedua, kita kalaupun itu ketergelinciran seorang yang berilmu, jangan sampai diseret kepada komunitasnya, kepada organisasinya. Kadangkala orang kesalahan pribadinya, personalnya, tapi diseret organisasi yang bapak diam. Ya, harusnya kalau kita soroti angkat terus organisasinya. Padahal yang disoroti itu orangnya saja, personalnya. Jadi kita harus objektif dalam menilai. Itu maksud saya. Jadi kalau yang salah adalah personalnya, ya dihukumi personalnya. Jangan dihukumi komunitas yang dia yang bersama dengan dia itu. Taib, Allahu a'lam bishawab. Baik, syukron Pak Kiai. Saya kembali ke tema kita mengenai bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab ini lantas dikenal sebagai bulan Allah, Pak Kiai? Saya persilakan. Betul, disebut dengan Syahrul Rajab, Syahrullah. Bulan Rajab ini adalah bulan Allah. Di antaranya kenapa disebut bulan Allah? Karena di situ adalah penerimaan Rasulullah SAW tentang sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itu jelas kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi bilang, siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu sama dengan pergi dia mi'raj menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia pelihara betul salat 5 waktu, berarti setiap hari kulla yaumin ya'ruju ila Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari dia mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun memang perjalanan itu 500 sanawat. Jadi perjalanan dari bumi ke Sidratil Muntaha itu 500 tahun lamanya. Tapi perjalanan ini bolak-balik Rasulullah tidak sampai semalam. Ini kan luar biasa. Nah, saya kira itu mungkin alasan sementara. Terima kasih. Ada tambahan Pak Kiai Robi, apa yang istimewa dari bulan Rajab ini? Taib. Di samping dia mi'raj itu kan sebagaimana beberapa perkataan, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Yang kedua, bahwa bulan Rajab itu adalah bulan kita mulai persiapan. Ya. Karena hanya melewati bulan Sya'ban kita masuk bulan Ramadan. Ya, kalau bulan Rajab semulai semulai loyo, ya Ramadan apalagi, ya. Jadi membutuhkan stamina yang besar, ya, stamina yang cukup banyak, ya. Maka oleh sebab itu bulan Rajab ini juga di samping kita merayakan Isra dan Mi'raj, peristiwa yang sangat besar, karena ini adalah sebuah kejadian yang luar biasa kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka di samping itu pula kita persiapan juga dengan stamina yang cukup untuk menghadapi bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Baik, terima kasih. Saya kembali ke pertanyaan yang berikut ini Pak Kiai. Banyak kaum muslimin yang melaksanakan puasa di bulan Rajab ini. Nah, pertanyaan saya, adakah tuntunan melaksanakan puasa bulan Rajab, Pak Kiai? Ini ada ikhtilaf ulama. Jadi ada yang mengatakan boleh puasa hari pertama, kemudian tanggal 27. Itu pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, sebenarnya tidak ada tuntunan dari Muhammad SAW. Ini hanya pendapat para ulama-ulama. Tapi kalau memang ulama melakukan itu kan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu kan pewaris dari para nabi. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh para ulama, saya kira tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh syariat Islam. Makanya kita dalam hidup ini kita harus melaksanakan apa yang dilakukan oleh para ulama. Saya kira kalau ulama sudah melakukan, tidak ada yang meragukan kita. Nah, ini saya kira yang menjadi patokan kita. Saya kira seperti itu.
Baik, Pak Kiai, yang berikut Kiai Robi, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah puasa di bulan Rajab? Kalau puasa secara umum hadisnya jelas. Berdasarkan ayat berdasarkan ayat tadi. Maksudnya ayat yang Tapi untuk fala tadlimu fihinna anfusa. Kalau hadisnya umum diterapkan umum. Hadisnya umum itu Tapi kan bulan untuk- Rajab bulan yang mulia. Untuk pengkhususan beliau puasa di bulan Rajab ini, apakah adakah dalil yang membenarkan hal Dalil itu? dalil umum itu bisa dikhususkan. Dalil umum bisa dikhususkan karena itu termasuk bulan yang mulia. Yang sebagaimana kata Imam At-Tabari bahwa fala tadlimu fihin anfusakum, maksudnya apa? Ketika seorang melakukan kebaikan pada bulan Rajab itu, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Sebaliknya ketika seorang melakukan keburukan, dosa dan maksiat pada bulan Rajab itu, maka Allah akan melipat gandakan juga dosanya. Ya, ini menunjukkan bahwa dari dalil ini, istimbat dalil ini bahwa ketika seseorang melakukan kebaikan, ya baik dia puasa maupun sholat dan lainnya, kapanpun di bulan Rajab, maka itu dia masuk dalam ayat ini. Ya, Lantas apa maksud dari hadis riwayat Imam Muslim ya, yang menyampaikan bahwa saya bertanya kepada Sa'id Ibnu Jubair tentang puasa Rajab? Beliau menjawab berdasarkan kisah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini senantiasa berpuasa sampai kami berkata nampaknya beliau akan berpuasa seluruh bulan. Namun suatu saat beliau tidak berpuasa sampai kami berkata nampaknya beliau tidak akan puasa sebulan penuh. Apa maksud dari hadis ini, Pak Kiai? Saya kira begini. Kalau puasa yang dikhususkan ke puasa Rajab, memang Rasulullah tidak puasa penuh. Kecuali yang beliau tidak pernah tinggalkan itu adalah puasa Yaumul Bid. Setiap bulan itu 33 hari. Jadi makanya Nabi bilang orang puasa Ramadan 30 hari, kemudian ditambah dengan Syawal 6 hari, 2 bulan sisanya, sama dengan 1 tahun penuh. Nah itulah 36 hari sama dengan 360 hari. Itu nilai pahalanya kalau puasa Yaumul Bid. Maka saya kira puasa di bulan Rajab itu masuk di puasa itu Yaumul Bid, itu termasuk di situ. Ya, bisa dilakukan karena tidak mengkhususkan, tapi ini secara umum tadi disampaikan oleh Ustadz Pak Kiai Robi tadi. Jadi puasa, kalau bilang puasa umumnya itu Yaumul Bidnya itu masuk semua situ waktu. Jadi 12 bulan itu masuk di Yaumul Bid itu. Saya kira itu. Syukron Pak Kiai. Berarti Pak Kiai Robi bahwa Rasulullah juga tidak menyalahkan orang yang berpuasa di bulan Rajab dan juga tidak menyunahkan ya puasa di bulan Rajab. Begitu Pak Kiai ya, secara spesifik. Iya, secara spesifik. Bukan berarti kalau tidak ada kalau ada larangan atau tidak ada perintah. Ini kan perintahnya sifatnya umum, ya. Perintahnya sifatnya umum karena bulan Rajab itu adalah bulan yang mulia, ya. 4 bulan yang mulia, ya. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab, 4 bulan semuanya, ya. Mulia. Maka dari kemuliaan itu di dalamnya bisa kita melakukan kebaikan. Jadi kebaikan secara umum apapun itu kebaikan, selama dia di bulan Rajab maka dia dilipat gandakan pahalanya. Artinya bahwa melakukan puasa di bulan Rajab itu adalah sunnah dengan beberapa alasan, Pak Kiai. Kemudian dilihat dari hukum asalnya, puasa disunahkan kapanpun selama tidak dikerjakan pada waktu terlarang. Begitu. Iya. Selama tidak waktu, apalagi kalau waktu yang dianjurkan. Waktu yang dianjurkan berarti dia diperbolehkan. Iya, seperti itu. Baik. Terima kasih. Ini juga kalau bisa dibilang apa ya? Kalau kita perhatikan ini Ashhurul Hurum ya, dan termasuk Rajab itu termasuk salah satu dari bulan haram itu Pak Kiai ya. Iya. 4 bulan itu. Baik, oke. Ini yang sangat menarik untuk kita bahas di kesempatan pagi hari ini, dan juga mungkin dari para pendengar Toduolo Muntata Modla'a, kalau ada yang ingin disampaikan boleh. Nah, kalau tadi mengenai puasa, nah adakah doa khusus Pak Kiai di bulan Rajab ini? Bahkan ada yang orang bilang harus mandi di bulan Rajab ya, untuk persiapan di bulan Sya'ban ya. Ini kalau hulu-hulun talabe itu ma pombo alo uti ya, pombo ala dusa to bulan Rajab itu asal dimulai to rijibu i mulama to
atau Sya'ban itu belum mau 10. Ini bagaimana Pak Kiai? Artinya apakah benar di bulan Rajab ini adalah merupakan start untuk kita mempersiapkan ya bulan yang mulia yang nantinya akan kita hadapi bersama, karena Rajab adalah merupakan bulan Allah Subhanahu wa taala dan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah ya, kemudian Ramadan adalah umatku ya. Nah, apakah dengan start kita dari bulan Rajab ini ada pengkhususan atau doa khusus ya yang diamalkan untuk kiranya kita bisa melampaui ataupun sampai ke bulan istimewa itu? Saya persilakan Pak Kiai. Saya kira doa-doa yang secara khusus itu mungkin belum diajarkan oleh Rasulullah, tapi secara umum ada doa-doa para ulama-ulama kita. Makanya ada di satu doa itu, Allahu Akbar, Allahumma ahilla alaina bil iman wal Islam ya, wa taufik. Dan seterusnya. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di saat pada setiap bulan, sebenarnya bukan cuma bulan Rajab itu, pada setiap bulan. Nah, ini saya kira secara faktualnya ini belum banyak dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Nah, tidak tahu kalau main di daerah Gorontalo kan masih terkait dengan soal adat ini mungkin ya. Tapi kalau kita melihat bulan ini memang kita mulai bersihkan diri kita dari bulan Rajab ini, kemudian memasuki bulan Sya'ban, dan pada bulan Ramadan ini kita sudah alhamdulillah sudah bersih untuk melakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Terima kasih. Apa juga termasuk di situ ada doa Allahumma salimni ila Ramadana wa salimni li Ramadan, Pak Kiai? Itu doa menyambut bulan suci Ramadan. Iya. Itu bulan menyambut bulan suci Ramadan, bukan doa untuk mandi di bulan Rajab ya. Jadi doa itu khusus ya dibacakan pada saat kita menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kalau untuk sekedar mandi biasa tidak jadi masalah. Tapi kalau bulan Rajab saya belum mendapatkan beberapa qaul ulama tentang masalah ini. Iya, Oke. Lantas bagaimana dengan orang yang kemudian ini berdoa ya dalam rangka untuk bisa berjumpa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Apa ini juga Ramadan termasuk kalau itu doanya ulama masih berbeda. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau yang mandi ini saya belum mendapatkan satu ulama pun. Belum ada petunjuk itu. Iya. Jadi saya belum mendapatkan ulama satu pun. Kalau ada yang mengatakan itu dari guru saya, ada petunjuk dari para ulama ya, bahkan sampai mengatakan ini sudah masuk kerana ilmu hikmah. Nah, ini bagaimana Pak Kiai untuk bisa menanggapi hal ini? Saya kira kalau sudah masuk pada ilmu hikmah, ini soal pribadi. Soal pribadi, karena kesucian, kebersihan, kesungguhan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan sendiri berarti Pak Kiai. Ya, tapi mungkin bisa juga disebarkan kepada yang lain atau ditularkan kepada yang lain. Tapi kalau dia bisa mengikuti amalia-amalia yang bersangkutan, karena ini ada ulama-ulama sufi. Ulama sufi ini kita mau ikuti dia punya amalia juga kayaknya agak berat diikuti oleh orang awam. Makanya apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama sufi ini saya kira tidak bertentangan, karena mereka punya ilmu dan amalia juga, itu termasuk ada ilham hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sehingga mereka ini termasuk orang-orang yang suci yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti itu. Baik, ada tambahan Pak Kiai? Toib, yang ada itu adalah kita puasa. Ya, kalau mandi, saya lihat beberapa literasi tentang masalah mandi di bulan Rajab ini rata-rata doanya itu doa mandi junub ya, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar ya. Jadi niat mandi junub ya. Doanya mandi junub kalau saya lihat dari literasi yang ada. Jadi kembali lagi ke masalah mandi ini, jadi mandi ini saya belum mendapatkan literasi tentang masalah ini. Yang ada itu hanya puasa.
yang adalah hanya ibadah secara umum. Adapun mandi, apalagi dengan keyakinan bahwa kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, maka kita menyambut dengan bulan suci Ramadan bukan dengan mandi seperti ini, ya, dengan cara-cara ibadah-ibadah yang lain. Taib. Saya kira kalau secara filosofi, secara analoginya, bahwa yang maksud mandi di situ itu sebenarnya pembersihan diri dari berbagai nodah-nodah dosa dan kesalahan selama interaksinya dengan sesama. Iya. Nah, sehingga dia masuk di bulan Rajab dan Sya'ban sudah Persiapan. bersih ini, Iya. persiapan Ramadan. Iya. Sehingga dia saat melaksanakan bulan Ramadan ini tidak ada rasa kesulitan dia melaksanakan ibadah karena hatinya bersih, dirinya bersih dari berbagai noda dan kesalahan, Iya. baik secara vertikal maupun secara horizontal. Iya. Nah, saya kira ini juga yang dimaksud secara filosofinya begitu. Iya. Iya. Kalau mau mandi yang dimaksud dengan pakai air, saya kira ini memang dasarnya masih sangat kita bukan meyakinkan, tapi belum diberikan landasan. Belum sampai ke situ. Belum kevalidan, ya, kevalidan harus dicari Artinya lagi. belum sampai ke situ Pak Kiai ya. Iya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ini yang pengkhususan yang dilakukan oleh para ulama tentunya, yang memang juga harus butuh referensi Ya. yang kemudian ini bisa disampaikan di setiap majelis sebenarnya Pak Kiai. Tapi kalau memang itu ada ulama besar misalnya para aulia yang sudah menyampaikan itu, saya kira ucapan mereka dan penyampaian mereka tidak ada yang meragukan kita, karena mereka punya amalia tidak sama dengan kita. Kita masih sangat mungkin di bawah daripada mereka. Baik. Iya. Terima kasih Pak Kiai ini atas tanggapannya, dan juga tentunya kalau berbicara mengenai bulan Rajab ini panjang ceritanya Pak Kiai, dan juga ada hal-hal yang menyertai yang kemudian juga ini dibid'ahkan, ya, memperingati Isra dan Mi'raj itu. Apakah ada dalilnya Pak Kiai mengenai hal itu? Apakah benar Isra dan Mi'raj ini terjadi di bulan Rajab? Saya persilakan. Taib. Ulama berbeda memang di dalam literasi yang ada. Ulama berbeda tentang kejadian bulan kejadian Isra dan Mi'raj, ya. Tetapi jumhurul ulama, ya, jumhurul ulama itu dirayakan pada bulan Rajab, ya, pada bulan Rajab. Ini menunjukkan bahwa soal membid'ahkan ini, merayakan ini, itu kan qaul mereka. Jadi kita melihat mana yang jumhurul ulama. Dan yang kedua mengenai tentang perayaan ini sekali lagi ini adalah sebuah literasi Islam yang harus kita bangkitkan kembali, ya. Di zaman sekarang kadang-kala orang hanya hafal Socrates, Karl Marx, ya, ilmuwan-ilmuwan di luar dari Islam. Tetapi orang-orang yang ilmuwan-ilmuwan dalam Islam, khususnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu kadang-kala dilupakan, ya. Karena apa? Karena kita tidak merayakan. Sedangkan dirayakan pun orang lupa. Apalagi tidak merayakan sama sekali, ya. Apalagi tidak merayakan sama sekali. Maka oleh sebab itu merayakan Isra dan Mi'raj, sekali lagi ini adalah sebenarnya ini merayakan bagaimana kejadian. Kita harus menjelaskan kepada murid, kepada para pendengar semua, mustami'un semua, bahwa kejadian Isra dan Mi'raj itu adalah ulang tahun salat. Maksudnya apa? Sesuatu hal yang terjadi dalam Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah peristiwa bahwa Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat. Yang kedua, Nabi itu sayang kepada umatnya. Bayangkan 50 waktu ditawar menjadi 5 waktu. Itu tanda sayangnya Nabi kepada kita umatnya. Ya, jadi ada beberapa kejadian bahwa Nabi itu sayang kepada umatnya. Yang pertama itu 50 waktu ditawar 5 waktu. Sebenarnya itu adalah kesayangan Allah terhadap kepada hambanya. Hambanya, iya. 50 menjadi 5 waktu. 5 waktu, iya. Nabi tawar 50 menjadi 5 waktu. Ya, jadi Allah sayang kepada hambanya, Nabi Muhammad juga sayang kepada umatnya. Iya, jadi itulah. Tapi ini hasil audiens juga dengan Nabi Musa alaihissalam ini. Iya. Tidak sekedar. Oke, baik Pak Kiai. Tapi ada golongan yang kemudian secara tegas, Iya. menyampaikan bahwa tadi yang kita sampaikan bid'ah yang dilakukan orang pada bulan Rajab ini merupakan hal yang aneh, ya, yang dilakukan oleh sebagian orang pada bulan Rajab. Banyak perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak pernah, ya, diajarkan oleh Rasulullah maupun difirmankan oleh Allah,
Ya, bid'ah ini termasuk yang disebutkan oleh para imam dan ulama-ulama. Sebut saja seperti Ibnu Al-Qayyim, ya, di mana mereka menemukan bahwa sholat yang dilakukan itu ada yang sholat alfiyah, ini Pak Kiai, yang kemudian ini Sunnah-sunnah itu. bid'ahkan, ya, hari pertama Rajab, ya, kemudian sholat Ummi Daud, ya, ini pun dilakukan. Bahkan ada sholat rogaib, ya, yang juga disebut adalah sholat 12 yang dilakukan pada malam Jumat pertama bulan Rajab, ini Pak Kiai. Bagaimana kita untuk menanggapi hal ini, ya, karena ini terlanjur ada yang mengamalkan. Ya, kita sebagai tokoh agama, lantas apakah bisa mengkanter pendapat ulama seperti itu, sehingga kemudian bagaimana dengan kita menghadapi para jamaah kita yang sudah terlanjur, berarti ini sia-sia, ya, mengambil kesimpulan sehingga terjadi kebingungan Pak Kiai. Saya persilakan. Terima kasih. Memang amalia-amalia yang dilakukan para ulama-ulama itu ada juga sesuai dengan hidayat dan ilham petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka hanya bisa melakukannya bagi pribadi yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang lain tidak bisa melakukannya karena mereka tidak tahu. Dan ini ilmu tidak disebarkan oleh yang bersangkutan kepada orang lain. Nah, saya kira ini kalau memang itu memang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, saya kira tidak ada persoalan. Ya, biarlah orang membid'ahkan mungkin karena dia tidak tahu. Ya, al insanu adu ma juhila. Jadi manusia itu musuh apa yang dia tidak tahu. Nah, makanya kita jangan langsung spontan mengatakan oh ini bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Oke lah Nabi. Tapi mereka-mereka yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu banyak petunjuk-petunjuk yang tidak seperti dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kira tidak salah ini. Nah, coba lihat di ulama-ulama di Gorontalo. Banyak Gorontalo ini daerah kedua yang paling banyak wali itu Gorontalo. Nah, dari mana mereka yang mendapatkan itu kewalian? Itu tidak lain adalah hidayah Allah, karena akibat mereka itu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ilallahi subhanahu wa taala fi kulli sa'a wa fi kulli yaum. Mereka dekat dengan Allah setiap saat, setiap hari mereka lakukan pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ini mudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau orang banyak maksiat, ba'idu minallah, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira seperti itu. Baik, ada pendapat lain dari Pak Kiai Robi? Berkaitan dengan amaliyah, lagi-lagi amaliyah itu dia berawal dari istihsan, menganggap itu sebuah hal yang baik, dan hal yang baik tidak mengapa. Dengan dalil umum tadi itu, dengan dalil umum apapun kebaikan dia boleh. Ya, jadi itu fala tadlimu fihinna anfusakum, ya, itu kan dalil umum bahwa semua kebaikan ketika dilakukan di bulan Rajab maka dilipat gandakan pahala. Maka semua amaliyah baik, ya, teknisnya itu tergantung ulama. Yang penting dia dalam bentuk kebaikan, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Taib. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti nanti harus sampai detail ulama dicontohkan oleh Nabi sampai amaliyahnya, tidak. Ada juga teknis-teknis yang dilakukan oleh ulama-ulama yang lain. Ya, ulama-ulama yang lain itu seperti apakah misalnya para sahabat Nabi, ya, tabi'in misalnya, ya, yang menurut mereka tidak melakukan perayaan Maulid Nabi, tidak melakukan perayaan Isra dan Mi'raj, dan apakah dengan hal itu ketika ulama merayakannya ulama salah? Kan tidak seperti itu. Jadi ada teknis-teknis yang harus dijabarkan oleh para ulama, tidak mesti harus kita menunggu tuntunan dari Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam kaidah at-tarku la ya'ni bil haram. Sesuatu hal yang ditinggalkan oleh Nabi bukan berarti itu adalah haram. Sesuatu hal yang ditinggalkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW bukan berarti itu haram. Itu menunjukkan bahwa sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh Nabi kita harus teliti kembali. Kalau hal itu adalah hal yang baik, maka itu tidak mengapa. Ya, dan itu sebagaimana kata para ulama Syafi'iyah, itu termasuk apa? Bid'atun mahmudah, bid'ah yang terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Naam, syukran. Sebelum lanjut, dan ini kita sudah berada di penghujung waktu, Pak Kiai, saya mohon izin kita buka penelpon. Iya. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, doa ti basisa. Ya. Doa pasisa. Rumah ni habari orang dia pakai. Ma wala wito. Toro jibut date to kilo jiradin no Rasulullah be. No talwaro Allah Ta'ala monano. Ya. Metai palenda de model tadi ya.
Aja. Kata Abu Tiya dudung hemat ada walio. Rasulullah itu malah pulita tu Rasulullah itu palenda lo amali atau nama amali umeme pio posambel itu umat ini. Nah pertanyaan noati ya. Nah setelah Rasulullah wafat atau Rasulullah tiga mai pun marah amal Allah Taala. Nah kira-kira di dulu amal-amal boti tinggal langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui wali yang ulama yang itu pertanyaan mas. Saya karena boti aku Hindu ala boti ya karena tamu hutu dia wali bida, oleh tamu hutu dia wali bida jadi boti melo Rasulullah ti. On mau misalnya lo bida boti ju Rasulullah atau mulo lo medri pomo menggunakan boti de model boti tilangkulali Quran de model oto pesawat. Nah kira-kira teh betul pola pikir Anda untuk membuka kalau itu bisa bertoleransi jangan hanya mau dung politik pun lagi beda. Nah gimana pertanyaan lagi arti. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sisaniko ini menyampaikan Pak Kiai bahwa sepeninggal Rasulullah ini sudah tidak ada lagi amalan-amalan lain, ya. Nah kemudian lantas muncul ada pendapat para ulama pengkhususan mengenai amalan-amalan yang ada dan itu terlanjur diyakini bahkan diamalkan Pak Kiai. Ya kalau bercerita mengenai bid'ah di zaman Rasulullah juga tidak ada pesawat, ya sehingga ini yang kemudian dibentur-benturkan dengan alasan bahwa ini tidak ada difirmankan dari Allah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kalaupun itu menjadi pegangan umat muslim saat ini, ada amalan-amalan berarti itu dihitung sebagai pengkhususan ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala Pak Kiai. Benarkah seperti itu? Pendapat Anda sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia menanggapi hal ini? Saya persilakan. Terima kasih. Berkaitan dengan soal amalia-amalia apa sudah selesai setelah Rasulullah itu meninggal dunia atau hidayat Allah. Jadi hidayat Allah ini tidak putus selama masih ada dunia berkembang dan masih ada ulama-ulama yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ulama yang diberikan hidayah, ada ilham oleh Allah Subhanahu tapi tidak mendapatkan wahyu, hanya Nabi itu saja yang Rasulullah yang mendapat wahyu. Makanya amalia-amalia itu tidak terputus setelah Rasulullah meninggal. Jadi tetap masih berada sesuai dengan kemampuan dia, bagaimana dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap ibadah sampai dia mendapatkan petunjuk untuk melaksanakan ada hal-hal yang tidak pernah dilihat dan dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira seperti itu kan. Ada satu contoh ada satu hadis Rasulullah, kata beliau begini, lakukanlah sesuatu amal itu sepanjang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis Nabi. Nah itu kan. Jadi kalau ada misalnya ada amal-amal yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita yang tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim, tidak permasalahan. Saya kira seperti itu. Iya. Baik. Syukran Pak Kiai. Ada tambahan dari Pak Kiai Robi? Iya. Sudah jelas tadi kaidahnya. At-tarku la ya'ni bil haram. Sesuatu hal yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi bukan berarti itu adalah haram untuk kita kerjakan. Ya, itu kaidah yang harus kita pahami semua. Jadi selama dia bukan muttafaq alaih, ya, selama itu bukan hal yang disepakati bahwa itu sebuah kesalahan, masih ada khilaf di kalangan para ulama, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka kita kerjakan hal itu. Ya. Seperti ihda'us tsawabi 'alal mayyit, seperti kita mengirim pahala kepada si mayit, ya. Itu kan masih ada ikhtilaf ulama. Selama masih di ikhtilaf ulama berarti masih boleh ada ulama yang di belakang kita. Yang tidak boleh itu apa? Sebagaimana kata Imam Malik, iyyaka wa anta takallama wa laysa laka fihi imam. Berhati-hatilah kalian berkata sesuatu yang kalian tidak punya imam di dalamnya. Maksudnya tidak ada ulama di belakang kita. Kalau masih ada ulama berarti itu boleh. Tentunya ulama di atas berpijak di atas dalil. Tidak ada ulama yang tidak berpijak di atas dalil, baik di dalil umum maupun dalil khusus. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk juga yang menjadi garis bid'ah itu adalah melaksanakan umroh di bulan Rajab Pak Kiai, pengkhususan seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Pak Kiai? Saya kira ini kalau pengkhususan bulan Rajab tidak ada.
Cuma kalau yang dikiaskan Rasulullah itu orang yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan itu sama dengan nilainya haji. Iya. Itu memang itu ada dasarnya. Tapi kalau memang umrah memang tidak ada. Tapi saya kira kalau umrah itu bukan hanya di bulan Rajab, semua waktu, malah tiap hari boleh umrah. Berarti Karena jangan kemudian meniatkan bahwa nanti mau umroh orang di bulan Rajab saja, karena itu adalah bulannya Allah. Nah, bagaimana? Pak, itu hanya pendapat dia. Boleh sih, tidak persoalan juga, itu boleh. Itu pemikiran dia. Tidak akan merusak niat Pak Kiai. Tidak ada. Baik. Salah. Karena itu ibadah juga kan. Cuma hanya bulannya yang dia tepatkan di situ karena dia bilang bulan ini syahrullah. Oke, boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi yang paling penting di situ adalah pokoknya itu umrahnya itu untuk ibadah itu. Karena umat ini ya, kaum muslimin ini karena terlanjur mengamalkan amalan dari para wali-wali Allah, yang kemudian amalan itu yang sebenarnya untuk pengkhususan dirinya sendiri, yang kemudian didengar ada penuturan dari para murid, yang sehingga ini kemudian muncul ke permukaan seakan-akan ini dibenarkan oleh ada pembenaran dari hadis ya, tapi pangkal dari hukum itu masyarakat awam kan tidak paham mengenai hal itu Pak Kiai. Apakah ini dibenarkan datangnya dari Rasulullah? Kan tidak pernah mendapatkan pengantar seperti itu. Yang ada itu adalah mengamalkan ya. Pokoknya dari pati guru amalkan ya. Nah, mengenai hal ini kemudian juga ada yang sampai pengkhususan yang dilakukan di bulan-bulan mulia ya, termasuk juga ada larangan jangan nikah di bulan haram. Kalau nikah nanti kalau tidak mau mati jadi gila. Ini bahkan yang kemudian diangkat ke permukaan Pak Kiai. Silakan Kiai Robi. Taib. Larangan-larangan di bulan-bulan itu sebenarnya juga ada dalilnya. Contoh misalnya begini, yang dicontohkan misalnya, kenapa orang Gorontalo tidak mau menikah di bulan Muharram? Ya, dianggap bulan Muharram itu tidak bagus untuk kita nikah. Itu sebenarnya kalau orang bilang, oh ini tidak ada dalilnya, ya karena dia tidak buka literasi yang lain. Literasi yang lain bahwa cucunya Nabi meninggal di bulan Muharram, ya, meninggal di bulan Muharram. Apakah kita rela kita bersenang-senang sementara Nabi bersedih? Ya, sehingga orang-orang kaum muslimin sekarang ya, mereka memilih untuk nikahnya nanti di bulan Safar ya, seperti itu. Jadi kalau bulan Safar kan Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah Az-Zahra ya. Ini kisah-kisah yang memang yang kita jadikan sebagai landasan. Jadi bukan berarti orang yang tidak nikah di bulan Muharram atau menganggap bahwa bulan Muharram itu tidak tepat untuk melakukan kegiatan, bukan berarti tidak di atas dalil. Semuanya berdasarkan sirah atau sejarah yang ada ya. Jadi bukan sekedar tidak di atas dalil. Sekali lagi saya tekankan bahwa semuanya di atas dalil dan semuanya di atas sirah ya, sebagaimana bulan Muharram itu orang Gorontalo tidak melakukan pesta atau tidak merayakan pesta pada bulan Muharram itu karena ya cucu Nabi meninggal di bulan Muharram. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Pak Kiai atas penjelasan, dan masih banyak lagi yang ingin kami sampaikan terkait mengenai bid'ah di bulan Rajab ini, tapi karena kami dibatasi oleh waktu ya, kurang lebih hampir 53 menit kita berada di udara Pak Kiai. Saatnya untuk kita kembali ya pada kegiatan masing-masing tentunya ya. Dan ini masih akan kita bahas pada pekan depan Pak Kiai. Apakah kita lanjut dengan bulan Rajab atau bulan Syaban? Masih bulan Rajab. Ya, bulan Rajab kan kita fokus mungkin kepada Isra dan Mi'raj insyaallah. Ya. Oke. Ya. Ada kalimat penutup dari Pak Kiai, pesan-pesan apa yang bisa Pak Kiai sampaikan khususnya di bulan Rajab ini sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala? Adakah amalan kita berzikir, bersolawat, memperbanyak istighfar? Saya persilakan Pak Kiai. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, para pendengar, bulan Rajab ini adalah bulan yang
kita kenal di hadis Rasulullah itu syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita meninggalkan atau membiarkan bulan ini berlalu tanpa ada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang paling sangat dianjurkan Rasulullah tidak pernah putus itu adalah sholat tahajud di situ. Dalamnya kita sholat tahajud, sholat duha di siang hari, kemudian kita zikir, istighfar, baca salawat kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian puasa yaumul bid. Nah, itu yang kita lakukan. Saya kira ini amalan-amalan juga yang tidak akan putus dilakukan sepanjang, bukan saja hanya pada bulan Rajab. Cuma kebetulan di bulan Rajab ini bulan yang memang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada bulan-bulan yang lain, maka kita kaum muslimin jangan meninggalkan bulan ini berlalu tanpa ada amalia-amalia yang kita bisa lakukan. Nah, kemudian di samping itu kita banyak beristighfar dari segala kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Nah, sehingga insya Allah kita masuk di bulan Sya'ban kita sudah dalam keadaan bersih, sudah dalam keadaan tidak punya noda dan kesalahan, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Saya kira ini saja, Pak. Terima kasih. Ustaz, fadhal. Ada tambahan Pak Kiai ataupun kalimat penutup closing statement, saya persilakan. Taib. Bulan Rajab adalah bulan yang di mana kata para ulama juga yang lain bahwa bulan Rajab itu bulan kita menanam, dan bulan Sya'ban itu kita bulan menyiram, dan bulan Ramadan bulan kita untuk menuai. Ya. Jadi kalau kalau tadi bulan Rajab itu syahrullah, bulannya Allah, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku, ya, maka sebagian para ulama juga mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam, dan bulan Sya'ban kita menyiram, dan bulan Ramadan bulan kita menuai. Maka dengan bulan ini kita harus jaga baik-baik. Bahkan Nabi mengingatkan kepada kita, karena sebagian manusia mereka lalai dengan bulan Rajab. Jangan sampai kita lalai, apalagi ada peristiwa penting, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang itu merupakan kewajiban kita. Esensinya adalah kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Pak Kiai telah bersama dengan kami di kesempatan hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di program berikutnya, masih tetap sama dengan program Berkah Pagi, namun tema yang akan berbeda lagi yang kita akan bahas pada pekan berikutnya. Dan Tapi masih bulan Rajab juga. Masih bulan Rajab. Iya. Kita akan terus menyampaikan perjalanan Isra Mi'raj. Iya, Oke. subtemanya. Perjalanan Isra dan Mi'raj, dan mungkin ini kajiannya akan lebih dalam lagi Pak Iya. Kiai. Ya, ini mengenai perjalanan yang sangat spiritual Iya. yang dialami oleh Rasulullah SAW, dan Yang sampai mengandung ilmiah juga dan imaniyah. Iya. dengan sampai dengan hari ini belum ada yang mampu memecahkan rekor, Iya. Belum ada. menembus ataupun melewati galaksi Iya. yang ada di planet ini, dan Rasulullah orang yang pertama ya menaklukkan total langit. Ya, Nah, ini Tanpa ini menggunakan rekor, ya. alat untuk pernapasan. Iya. Ini bahasanya akan lebih menarik lagi. Baik, terima kasih. Sampai di sini jumpa kita semua. Saya selalu untuk Pak Kiai kita, murabbi ruhi kita, yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan Fadilatil Mukarram, ya, Imam Besar Rumah Tahfiz Imam Muzani, yang juga sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bulak Mongondo, Abu Alemo, yang alhamdulillah tetap hadir di sini menemani kita sekalian. Baik, kita akan paripurnakan dengan doa. Doa kami hormatkan kepada Fadilatil Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Muin Moduto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fil alamin. Allahumma zidna ilman wa amalan salihan maqbulan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban barakan wa shifaan sakan min birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina wa la tahrimna. Allahumma atina wa la tahrimna. Allahumma atina wa la tahrimna wa zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina warda 'anna wardina waj'alna minal rasyidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Syukron atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu musta'an.
perjumpaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.